Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di pagi yang mulia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala masih menetapkan iman, menetapkan Islam di dalam diri kita. Apa besar nikmat iman itu? Apa besar nikmat Islam itu? Bahkan teman sekalian, nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat terbesarnya. Kenapa? Segala kenikmatan duniawi, dunia ini terlebih kenikmatan akhirat hanya akan dimiliki dengan sempurna oleh orang-orang beriman. Maksudnya apa ini? Hanya orang beriman yang bisa merasakan kenikmatan dunia dengan sempurna. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, ya, beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman. Jadi amal soleh ini dibangun di atas iman. Apa yang Allah janjikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan dunia ini yang thayyibah, kehidupan dunia yang baik. Apa makna dunia yang baik ini? Para ulama tafsir seperti Qatadah Ibnu Di'amah, beliau mengatakan ya dimaksudkan adalah kehidupan dunia yang lapang, kehidupan dunia yang bahagia, kehidupan dunia yang penuh dengan keamanan. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Berarti maknanya apa? Bahwa orang-orang yang tidak ada dalam dirinya iman dan tidak beramal soleh tidak akan pernah mendapatkan kehidupan dunia yang baik. Tidak lapang dadanya, tidak gembira hidupnya. Loh, kata sama Ustadz kan belum pernah menjadi pejabat, belum pernah menjadi orang konglomerat gitu ya. Masya Allah. Jadi teman sekalian, saya sering membuka wawasan kepada teman sekalian bahwa semakin tinggi jabatan itu bukan semakin menenangkan, ya kan? Bukan semakin menenteramkan, tapi semakin apa? Was. Oh, apa ya Pak Ustadz lah? Sekarang gini Pak, pernah ngelihat pejabat tinggi jalan kemana-mana sendiri kayak kita, pengen olahraga sendirian, nggak ada orang ganggu,
pingin ke pasar, barang beli, mungkin tempe, tahu, terasi. Ada nggak pejabat yang jalan sendiri ke tempat umum sendirian, Pak? Tidak ada. Ya, kayak jenengan mungkin Masya Allah pengantin baru apalagi ya. Ayolah, kapan-kapan kita naik motor ke pantai Pangandaran ya, yang murah-murah meriah itu. Gandeng tangan berdua, Masya Allah, minum es kelapa juga, satu kelapa berdua, kan gitu ya, biar ngirit kan. Ada ganggu, Pak? Nggak ada. Tapi pejabat, mereka mau jalan-jalan, apa bisa berduaan bercumbu rayu dengan istrinya di pinggir pantai? Nggak bisa. Kenapa? Malu. Di sini ada penjaga-penjaga gitu ya. Subhanallah. Kenapa? Mereka tidak aman hidupnya. Mereka tidak aman hidupnya. Ya, jadi seharusnya seorang muslim itu subhanallah, kejaran kita bukan itu. Ya, bukan jabatan yang tinggi, bukan. Tapi apa? Bagaimana kita ini hidup bahagia, gitu loh, Pak. Sekarang mending milih mana, teman-teman sekalian? Kita hartanya banyak, jabatan tinggi, terkenal di mana-mana, tapi nggak nyaman hidupnya. Ada nggak artis belanja ke mall harus pakai topeng? Ada kan? Kenapa nggak bisa belanja? Mau beli minyak goreng ini, ini artis Jamal ini, minta tanda tangan ini ya, misalkan. Coba kita habis waktunya untuk apa? Untuk tanda tangan orang. Apa enak? Nggak enak, Mas. Mungkin kalau sehari 2 hari iya, Pak. Tapi kalau setiap saat bosan kita itu, ya, maka tidak ada kepuasan di situ, tidak ada kebahagiaan hidup di situ. Maka Allah memberikan solusi bagaimana hidup di dunia baik itu, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh dan dia adalah orang-orang yang beriman. Ya, maka nikmat yang sangat besar teman sekalian, nikmat amal soleh, nikmat di atas iman. Ya, karena dengan amal soleh, dengan iman inilah hati menjadi tentram. Orang beriman, orang beramal soleh ketika mendapatkan nikmat tidak lupa daratan. Seorang beriman ketika mendapatkan musibah tidak larut dalam kesedihan. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang kemudian berakhir dengan bunuh diri. Padahal harta banyak, jabatan tinggi, ketenaran di mana-mana. Ada apa tidak? Mati bunuh diri. Kalau andaikan hidupnya bahagia, nggak pengen mati, nggak bunuh diri kan? Subhanallah. Tapi adakah orang soleh bunuh diri? Nggak ada. Orang iman bunuh diri? Nggak ada. Justru hidupnya mereka subhanallah baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, dan disukai oleh masyarakatnya. Itulah cerminan orang-orang yang hidup di atas keimanan. Insyaallah ya, hidupnya itu selalu menebarkan kebaikan, meringankan orang, menjadikan orang lain bergembira. Itu hidupnya orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Nah, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam penjelasan tentang rukun-rukun iman. Dan kita masih menjelaskan rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap yaumul akhir, ya, beriman terhadap yaumul akhir. Dan kita akan masuk perkara yang 9 yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu as-sirat. Apa sirat? Jembatan di atas neraka jahanam. Nah, jembatan di atas neraka jahanam. Bahwa melewati sirat, melewati jembatan ini adalah kepastian, Pak. Setiap orang-orang beriman pasti akan melewatinya. Sebagaimana hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian illa wariduha, melainkan dia akan melewatinya, melewati sirat di atas neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan hal itu merupakan apa? Ketetapan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali orang-orang beriman pasti akan melewati di atas sirat tadi. Nah, Ustaz, terus bagaimana orang-orang yang tidak beriman? Orang tidak beriman mereka sudah masuk neraka duluan, Pak.
Maka jembatan kecil ini di atas jahanam adalah ujian bagi orang-orang beriman. Ya, karena orang-orang tidak beriman gak punya kebaikan mereka, maka apa? Langsung masuk neraka. Sedangkan yang melewati sirat hanyalah orang-orang yang beriman. Ya. Dan hal ini diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah mengatakan, balaghani annal jisra adaqu minasy-sya'ri wa ahadu minas-saif. Telah sampai berita kepadaku, yaitu berita dari Rasulullah, bahwa jembatan ini, as-sirat ini adalah apa? Adaq minasy-sya'r, lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Alhamdulillah ya. Jadi ini berada di atas neraka jahanam, Pak. Bagaimana keadaannya? Lebih kecil dari sehelai rambut. Ini hadis Nabi ya. Dan lebih tajam dari sebilah pedang. Kalau di masyarakat seringnya dijelaskan apa? Itu satu rambut bagi 7. Wallahualam, nggak tahu asal usulnya tuh. Cuman kalau dalam hadis yang kita baca ini diriwayatkan Imam Muslim, Abu Sa'id mengatakan, aku telah dapat berita dari Rasulullah bahwa si jembatan ini, sirat ini lebih kecil dari sehelai rambut. Mungkin jenengan akan tanya, Ustaz, lagi bagaimana kemudian orang bisa lewat di atasnya, lawang kecil sekali gitu. Maka jawabannya Bapak sekalian, perkara-perkara akhirat tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan dengan apa yang ada di dunia, nggak bisa. Karena apa? Di akhirat kelak yang berbicara itu bukan kemampuan. Jadi untuk bisa melewati sirat itu bukan karena kemampuan kita, tapi apa? Tergantung dengan amalan. Nanti ya kita jelaskan bagaimana kok beda-beda manusia melewati sirat, ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang terjatuh di dalamnya. Maka yang menentukan adalah apa? Yang menentukan adalah bagaimana amalan kita. Jadi di hari kiamat semuanya yang menentukan adalah kadar amalan kita. Ini ya. Jadi Al-Quran ada, surah tadi Maryam ayat 71. Hadisnya ada. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Imam Muslim. Nah, Bapak sekalian, sirat ini di mana beradanya? Maka para ulama mengatakan seperti Syekhul Islam, was-sirat mansubun ala matni jahannam wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar. Jadi sirat ini adalah jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Ini neraka jahanam ibarat seperti ini di atasnya. Yaitu jisrul ladzi bainal jannati wan nar, yaitu jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Jadi ketika seorang melewati sirat, kan itu di atas neraka jahanam, maka dia akan kemudian bisa masuk ke dalam surga. Tapi orang beriman harus apa? Melewati sirat ini. Dan beriman dengan sirat ini adalah apa? Perkara yang disepakati oleh seluruh ulama kaum muslimin dari zaman ke zaman. Oleh karena itu di dalam kitab Ushulus Sunnah, ya, Ibnu Abi Zamanain mengatakan, wa ahlus sunnati yu'minuna bis-sirat wa anna an-nasa yamurruna alaihi yaumal qiyamah ala qadri a'malihim. Ahlus sunnah, ya, mereka beriman dengan as-sirat ini, jembatan ini, dan bahwa manusia semua akan melewati di atasnya pada hari kiamat sesuai dengan kadar amalan mereka. Maksudnya apa? Kalau amalannya baik, semakin cepat ketika melewatinya. Kalau amalannya buruk, lebih banyak, gitu ya. Orang susah menjalankan kebaikan akan lambat ketika melewati as-sirat ini, bahkan bisa-bisa terjatuh. Jadi teman-teman sekalian, coba ya kita renungkan sebentar. Ustaz, berarti jembatan ini kecil sekali. Kecil ya? Ustaz, ada pegangannya enggak? Ya enggak ada. Jadi betul-betul satu helai ya, jembatan yang kecilnya lebih kecil dari rambut, tidak ada pegangannya. Ustaz, di hari itu apa? Kita tahu ujungnya. Hari itu gelap, Pak. Karena ketika datang hari kiamat,
Allah sudah menggulung matahari, maka cahaya sudah hilang sama sekali. Ya, Masya Allah. Jadi orang-orang beriman lewat di situ. Di bawahnya apa? Di bawahnya adalah neraka jahanam. Kebayang nggak? Pernah melewati jembatan gantung? Ya, iya itu. Jembatan gantung kan seperti itu ya. Paling dalamnya ya 50 meter. Kalau saya asli itu gemetaran gitu. Ya, makanya kalau lihat jembatan gantung jangan lihat kanan kiri, udah lurus sana sudah. Kenapa? Kita takut. Padahal jembatan gantung motor itu bisa lewat, kan gitu ya. Mobil bisa lewat, tapi kita takutnya luar biasa, subhanallah. Lah, di situ teman-teman sekalian, subhanallah, itu jembatan yang sangat kecil, jembatan yang sangat licin, jembatan yang sangat tajam gitu. Tapi orang akan lewat di situ. Di bawahnya neraka jahanam. Berapa dalamnya jahanam itu? Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, atau iya Imam Muslim dan Imam Bukhari, bahwa suatu ketika Abu Hurairah sedang berjalan bersama Nabi. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Maka Rasul bertanya, "Tadruna hada? Tahukah kalian suara apa ini?" Maka para sahabat mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Maka Rasul mengatakan, "Tadi hada hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahfi fin naril ana hatta intaha ila qa'riha." Tadi adalah suara batu yang dilemparkan dari atas neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu, dan dia terus jatuh ke bawah dan hari ini baru sampai ke dasarnya. Subhanallah, berapa tahun? 70 tahun. Apa mungkin batunya kecil? Dalam riwayat lain dikatakan batu itu seperti 7 ekor unta yang hamil, mah. Subhanallah, sekontainer ya. Setruk fuso itu yang gede itu, Masya Allah, 7 setruk dilemparkan di jahanam, 70 tahun baru sampai dasarnya. Bisa kita bayangkan bagaimana dalamnya. Nanti kalau jenengan nggak percaya, kapan-kapan itu jalan-jalan ke jembatan gantung, lempar HP jenengan. HP cuma berapa on gitu ya, lempar berapa detik sampai dasar, hitungan detik sampai dasar. Ya kan gitu. Ini neraka jahanam 70 tahun, benda yang seberat itu, sebesar itu dilemparkan 70 tahun, seumur orang tua kita mungkin. Hari ini baru sampai ke dasarnya. Ya, kita lewat, subhanallah, Pak. Ya, atlet lari pun tidak berjamin. Ya, lari itu, sprint internasional itu, juara 1, nggak ada jaminan dia bisa cepat di situ. Kenapa? Grogi duluan. Terus di situ bagaimana kakinya mau nampak di situ. Nauzubillah, teman sekalian, Masya Allah. Coba ya, kita kalau sedang malas ibadah, ingat dikala seperti itu. Kita ketika lagi pengen maksiat, coba ingat dikala itu. Makanya Rasul menyebutkan manusia ketika melewati sirat itu bermacam-macam. Ada yang subhanallah, yang murru alaihin nasu ala qadri amalihim. Manusia melewati sirat tergantung dengan agama mereka. Faminhum man yamuru kalamhil basar. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kedipan mata, berkedip langsung sampai ujung sana. Ada yang mereka seperti kecepatan kilat, ada yang seperti kecepatan angin, ada yang seperti orang naik kuda kencang, ada seperti orang yang lari, ada orang berjalan. Bahkan kata beliau, wa minhum man yazhafu zahfan, ada orang yang merangkak. Coba andaikan Allah takdirkan kita bisa lewat dengan berjalan, ya jalan, Pak, kanan kirinya kena angin dikit tidak kontal gitu, Pak, ya gitu. Lihat bawahnya, subhanallah, itu kayak orang mimpi, tapi itu kenyataan. Nah, apa yang menentukan bisa yang cepat, ada yang tidak cepat? Maka para ulama menyebutkan yang menjadikan cepat tidaknya adalah ala hasabi sur'atihi fi qabuli syariati fi hadhihi dunya, adalah tergantung cepat tidaknya kita untuk menerima syariat, menerima perintah Allah ketika di dunia ini. Jadi kalau kita terbiasa ada perintah Allah, kerjakan. Ya walaupun itu berat, kerjakan. Ada larangan Allah, kerjakan.
Itu nggak mikir-mikir lah nanti nunggu, nggak. Pokoknya kapan datang perintah Allah kerjakan, kapan datang larangan Allah tinggalkan. Nah, orang-orang seperti kata para ulama yang paling cepat ketika melewati sirat. Insyaallah ya, ketika melewati sirat orang yang paling cepat ini, yang paling cepat ketika menerima syariat. Awas ini haram. Tinggalkan, jangan lah ya tahun ngarep tobat lah. Nah, iya nek tahun ngarep bisa urip nangis mati disit priwe, ya kan? Gitu loh, Mas. Ya, ini adalah perbuatan yang Allah perintahkan. Tapi lah syaput Allah tuh. Nah itu. Maka seorang muslim harusnya apa? Memaksa diri. Ini ya, kita maksa diri boleh loh, Mas. Kita maksa diri. Seperti apa misalkan? Untuk menjalankan sholat subuh. Tatakoni wis. Sampai sing subuhan mau jamaah nang masjid. Apa dok? Subhanallah nggih. Itu padahal itu perintah agama yang paling asas. Yang paling dasar itu, sholat 5 waktu itu. Ya, sampai dulu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainakumus shalah faman tarakaha faqad kafar, kata Rasul. Perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salatnya telah kufur, kata Rasulullah. Itu ya. Enggak ada iman dalam dirinya kalau udah enggak salat lagi nih, ya. Makanya teman-teman sekalian, Masya Allah, salat ini kerjakan sholat, perintahkan kepada anak istri kita untuk sholat. Ini saya apa? Rizki itu yang Allah siapkan itu. Oke? Jadi kalau kita ngerasa rizkinya kok sempit, seret, coba Pak, teman-teman sekalian, perbaiki sholat. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Allah mengatakan dan perintahkan keluargamu, anak istrimu untuk sholat dan bersabarlah di dalam memerintahkan untuk sholat. Kami kata Allah tidak minta kepada kalian rizki, bahkan kami kata Allah yang memberi rizki kepada kalian. Coba perhatikan ini, kata para ulama, ini indah sekali ayat. Satu, Allah merintahkan agar kita sholat dan memerintahkan keluarga sholat. Kok kemudian digandingkan dengan rizki? Apa maknanya? Apa hubungannya sholat dengan rizki? Para ulama mengatakan bahwa sholat merupakan sebab terkuat seorang akan mendapatkan rizki. Ya, sholat merupakan sebab terkuat seorang mendapatkan rizki. Maka dikisahkan ada orang di zaman dahulu, jadi keluarga miskin, untuk makan saja susah Pak. Dikisahkan bahwa si bapak ini ya, dia berangkat sholat isya ke masjid, sholat berjamaah. Kemudian selesai sholat dia pulang, mendapati begitu rumah mendapati anak-anaknya tidur. Maka si suami ini nanya, Bu, kenapa? Ini anak-anak belum dibangunkan. Pak, gimana ya, kita kan nggak punya makanan, anak-anak belum makan. Nanti kalau dibangunkan mesti mereka rewel nangis, lapar nggak punya makanan. Coba si bapak ini mengatakan, Bu, yang Allah perintahkan kepada mereka, kepada kita adalah apa? Agar memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu, anak istrimu untuk sholat. Dan Allah jaminan rizki gitu loh. Akhirnya dengan sedih itu ya, ibunya itu membangunkan anak-anaknya, sholat dulu, sholat. Subhanallah. Kemudian anak-anaknya sholat. Apa yang terjadi? Anak selesai sholat, tiba-tiba ada orang ketok pintu. Dibuka, Masya Allah, bawa makanan. Maka si orang miskin ini bingung, Pak, kok bisa-bisanya Bapak kesini malam-malam bawa makanan? Kata orang kaya, saya juga bingung. Jadi saya di rumah ada kelebihan makanan, cuman saya nggak tahu harus kasihkan ke siapa ini. Pokoknya saya keluar rumah, pokoknya saya ikut hati, kemana hati saya nunjukin gitu. Ternyata kok hati saya condongnya ke rumah jenengan. Subhanallah. Apa kata orang tadi? Bu, lihat ini. Allah subhanahu wa ta'ala membalas secara kontan gitu. Ya, selesai kita bangun anak-anak sholat, Allah kemudian beri rezeki kepada kita. Walaupun apa? Rezeki lewat orang lain. Gitu loh. Ya teman sekalian, maka coba ini jaga baik-baik ibadah sholat kita ini. Ya, ibadah yang sangat penting di dalam Islam ini. Ya kan? Iya, gitu ya. Jaga sholat kita dan perintahkan keluarga kita untuk sholat. Gitu ya, Masya Allah. Ini teman sekalian, kita kembali. Jadi
orang-orang beriman ya, orang-orang beriman melewati sirat dan itu sangat mengerikan. Nah, maka Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan bahwa bertambah ngeri lagi di sirat itu, di ujungnya itu ada yang namanya kalalib. Apa kalalib? Yaitu cakar dari besi, Pak. Jadi kalau kita gambarkan, pernah lihat ya film-film aksi itu, action itu ya, yang ada apa ini, ini besi gini ya, cakar lancip gitu ya. Itu ada di setiap ujungnya, ujung kanan, ujung kiri sirat itu ada. Jadi cakar yang digantungkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan, wa fi hafatai as-sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun ya'khudhu man umirat bihi. Maka di kedua ujung sirat ada kalalib tadi, yaitu cakar dari besi yang sudah diikat dan diperintahkan untuk mengambil siapa yang diperintahkan untuk diambil. Jadi ada, Allah ngasih tahu, nanti si fulan kamu cakar ya gitu. Jadi si kalalib ini sudah disuruh Allah itu, siapa saja yang akan dicakar itu. Maka ini coba ya, ini andaikan tidak ada cakar saja sudah ketakutan, Pak. Lewat susah sekali, ditambah lagi ada gitu. Maka Rasul mengatakan, famahdusyun najin, ada orang yang dia terpleset tapi dia masih bisa pegangan, bisa selamat berjalan, terpleset dia. Wa makdusun finnar, dan ada orang yang terkena kalalib kemudian dia terjatuh. Jatuhnya kemana? Ke batu atau ke sungai? Neraka, Pak. Ke neraka. Auzubillah. Nah, berarti Ustaz ada di sana orang-orang beriman yang jatuh ke dalam neraka. Maka jawabannya ada, Pak. Apa sebabnya? Ya tadi, dosa dan maksiat yang dia berbuat. Ya, dia terpleset dan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, subhanallah. Nauzubillah, ya. Nah, tapi sekalian bahwa ternyata ketika mereka masuk ke dalam neraka, ya, orang-orang beriman tidak semua tubuh mereka terbakar. Ada beberapa anggota tubuh yang tidak akan terbakar oleh api neraka. Apa di antaranya? Anggota sujud. Anggota sujud. Sebagaimana hal ini diterangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Idza aradallahu rahmatan man arada min ahli nar, amarallahu al-malaikata an tukhriju man ya'budullah." Apabila Allah menghendaki memberikan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki dari penduduk neraka, gimana caranya? Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan setiap orang yang pernah menyembah Allah. Itu orang muslim. Maka apa? Fayukhrijunahum wa ya'tarifuna bi athari sujud. Maka malaikat segera mengeluarkan mereka itu dengan apa? Malaikat tahu ini orang pernah nyembah kepada Allah. Rasul mengatakan bi athari sujud, dengan bekas sujudnya mereka. Kenapa? Fa innallaha harrama 'alan nari an ta'kula athara sujud. Karena Allah mengharamkan neraka untuk membakar apa? Bekas-bekas sujud. Jadi apa bekas sujud? Itu jidat kita, muka kita ya, hidung kita, ini telapak tangan, lutut kita, ujung kaki kita, itu nggak terbakar, Pak. Subhanallah. Ya, makanya itu teman sekalian. Maka kalau kita perhatikan di akhirat itu yang menentukan adalah apa? Amal soleh kita. Seperti Rasulullah SAW kelak akan mengenali umat beliau dengan apa? Dengan cahaya yang ada pada wajah, tangan dan kaki mereka. Dengan apa? Bekas sujud. Maka Rasul mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ghurran muhajjalin, yaitu wajahnya mereka putih dan kakinya serta tangannya putih. Kenapa? Karena bekas wudunya mereka. Coba, Masya Allah. Ini ya. Maka teman-teman sekalian, ini
Kan luar biasa ya. Rasul mengenali umatnya kenapa? Karena wajahnya putih, tangannya putih, kakinya putih. Kenapa? Dulu di dunia selalu menjaga ibadah wudhunya. Ketika masuk di dalam neraka sekalipun, malaikat kenal. Ini adalah orang-orang yang pernah ibadah kepada Allah. Kemudian apa? Tadi dikenal bahwa hidungnya, jidatnya, tangannya, telapak tangannya tidak terbakar. Masya Allah ya. Nah, kita sekalian, Masya Allah, semua itu kembali kepada amal soleh kita. Ya, kembali kepada amal soleh kita. Nih, ya, makanya hendaknya apa? Kita bersemangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman sekalian, Masya Allah, ketika orang-orang ya beriman tadi, mereka bisa melewati di atas neraka jahanam. Bagaimana Rasulullah saat itu berada di mana? Subhanallah, Rasulullah ada orang yang paling sayang kepada umatnya. Ternyata Rasulullah menunggu umatnya. Seraya Rasul mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Coba Rasulullah teman sekalian, ini apa? Ini nunggu umatnya yang sedang melewati sirat. Sambil beliau berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Coba gitu ya. Karena apa? Sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Dan itu harusnya seorang muslim, kita sayang kepada muslim yang lainnya, gitu ya. Muslim dimanapun, yang kita kenal, yang tidak kita kenal, yang masih keluarga, bukan keluarga, yang pernah kita temui, belum pernah kita temui, mereka saudara kita seiman. Kan gitu. Rasul belum pernah ketemu kita. Tapi apa? Begitu datang hari kiamat kala, Rasul mendoakan, ya Allah selamatkanlah orang ini, selamatkanlah orang ini. Masya Allah ya. Bahkan teman sekalian, coba di dalam setiap hari kita sering berdoa. Apa doanya? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, yang masih hidupnya dan yang sudah matinya. Coba kita mendoakan di saat itu seluruh kaum muslimin dari berbagai belahan dunia, kapanpun zamannya, yang hidupnya, yang matinya. Coba, makanya kadang-kadang kalau kita masih punya permusuhan dengan orang-orang Islam, coba teman-teman sekalian, masa kita setiap hari mendoakan mereka, tapi malah apa? Kita musuhi orangnya, gitu kan? Coba ini ya, yang ada musuh sama, lagi musuhan sama orang muslim, coba direnungkan. Setiap hari kita mohonkan ampun untuk mereka, malah apa? Kita musuhi mereka. Kan aneh bin ajaib, gitu ya. Nah makanya kalau jenengan doa ini coba direnungkan, jenengan bayangkan, ya Allahumma firlil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, gitu loh. Muslim yang sedang sholat, muslim yang sedang dagang, muslim sedang kerja, muslim sedang maksiat, kita minta kepada Allah ampunkan mereka. Ya kan gitu. Apalagi orang-orang yang biasa ibadah bareng kita, ya berjuang dalam agama bareng kita, mereka saudara kita, gitu loh, gitu ya, mereka saudara kita. Nah sehingga dengan doa-doa seperti ini, Masya Allah, akan mengurangi apa? Mengurangi kebencian kita kepada seorang muslim. Ustadz, memang ada keutamaannya enggak kalau kita baik, cinta kepada seorang muslim? Ada. Masya Allah, suatu ketika di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sedang duduk dengan para sahabat seperti ini, Pak. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, Sayyatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan keluar di tengah-tengah kalian sekarang ini lelaki yang dia adalah calon penghuni surga. Wih, para sahabat semua itu kemudian penasaran, ini siapa kira-kira yang muncul ini. Tiba-tiba tidak lama kemudian datang seorang lelaki Ansor, janggutnya dia basah habis berwudu dan tangan kirinya megang sendalnya, Pak. Sahabat melihat, wih, berarti orang ini hari pertama. Di hari yang kedua, kembali Rasul mengucapkan ucapan yang sama, akan muncul di tengah-tengah kalian seorang lelaki dan dia adalah calon penghuni surga. Penasaran lagi. Ternyata yang muncul orang yang sama seperti kemarin. Keadaannya sama, janggutnya basah habis berwudu, tangan kirinya megang sendalnya. Di hari yang ketiga sama lagi Rasul mengatakan, akan keluar di tengah-tengah kalian lelaki calon penghuni surga. Siapa yang muncul? Orang tadi lagi.
Maka Abdullah bin Amr bin As, ya sahabat Nabi yang terkenal dengan ahli ibadahnya para sahabat, penasaran. Ini orang sampai 3 kali dijamin Rasulullah akan masuk surga. Lawang saya ibaratnya habis waktunya, umurnya untuk ibadah belum ada. Nah, akhirnya Pak Abdullah bin Amr itu menemui orang tadi, Mas, boleh nggak saya tinggal di rumah jenengan beberapa hari? Silahkan. Apa tujuannya? Pengen melihat amalnya orang tadi ini. Jangan-jangan malamnya ini sholat malam terus. Jangan-jangan siangnya ini beramal soleh terus itu loh. Gitu kan? Akhirnya silakan mau nginep di rumahnya untuk melihat bagaimana amalan orang yang sudah dijamin untuknya surga. Ya, maka di malam pertama kok biasa saja. Di waktu malam, awal malam tidur. Orang tadi, tuan rumah tadi, ya tengah malam kadang bangun, dia kamar mandi, dia wudu, sholat subuh gitu. Siangnya dilihat juga kerja biasa umumnya orang gitu loh. Tuh, mungkin malam kedua atau hari kedua. Ternyata malam kedua sama, malam ketiga pun sama. Nah, sebelum pamitan untuk pulang, maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai saudaraku, sebenarnya saya gini kok. Datang ke sini tujuannya cuma satu, pengen belajar bagaimana ibadah jenengan. Kok sampai Rasulullah mengatakan 3 kali Anda calon penghuni surga. Apa amalan sebenarnya jenengan di sini? Maka orang tadi, ma huwa illa ma ra'ait. Aku tidak punya amalan kecuali apa yang kamu lihat saja itu. Biasa saja kan? Tapi orang tadi menambahkan ghairu anni, hanya saja satu. La ajitu fi nafsi, tidak pernah didapati dalam hatiku ghisyan ahadan minal muslimin, kebencian dan dendam kepada seorang muslim tidak pernah ada dalam dirinya. Siapa yang ngerti? Yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyah, dan aku tidak pernah hasad, tidak pernah iri dan dengki ya atas kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Subhanallah. Itu kan amalan yang diremehkan banyak orang, kurang menjadi perhatian orang, padahal kedudukannya luar biasa. Apa tadi yang pertama? Tidak pernah benci dan dendam kepada seorang muslim, dan yang kedua tidak pernah hasad, iri dengan kebaikan yang Allah berikan kepada seorang muslim. Masya Allah. Gitu ya. Nah, ini subhanallah, ternyata ini adalah timbangan amal yang sangat berat. Nah, ini teman sekalian. Jadi ini keadaan manusia di hari kiamat kelak, ya. Itu orang-orang beriman, subhanallah, orang-orang yang mereka qadarullah masuk ke dalam neraka, ya. Tapi apa? Anggota wudhu mereka, sujud mereka tidak pernah termakan oleh api neraka. Ustadz, kan neraka panas banget kan? Ya, nanti insya Allah dalam penjelasan surga neraka kita rinci nanti. Tapi kan berarti kalau orang sudah kebakar, ya sudah habis dong, nggak sakit lagi, gini Pak. Jadi di neraka, di situ, di neraka itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kulit penghuni neraka tebal sekali. Ya, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami akan memasukkan mereka di dalam neraka. Kullama nadidat juluduhum, setiap kali kulit mereka habis, setiap kulit mereka terbakar habis, apa kata Allah? Baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang baru agar mereka merasakan dahsyatnya siksaan Allah. Jadi nggak kemudian kebakar mati selesai, Pak. Bahkan yang ada penghuni neraka, ya, yang saking beratnya mereka menanggung siksaan neraka, mereka minta kepada Allah mati, Pak. Ya, kalau di dunia kita lari dari kematian, menghindar dari kematian, bayar pun siap. Sepenting orang mati kan gitu, Pak.
Tapi begitu naudzubillah masuk neraka, orang pada minta mati. Pada minta mati, Pak. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yang nanti kita jelaskan di dalam masalah neraka itu, sampai orang di neraka berkata kepada malaikat Malik, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, penjaga neraka, tolong sampaikan kepada Rabbmu agar Allah matikan kami saja. Coba minta mati. Kenapa tidak kuat merasakan di neraka? Karena memang di neraka, Pak, aneh sekali, Pak. Allah mengatakan la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Aneh kan? Kenapa dikatakan tidak mati dan hidup? Katanya mereka mati tapi masih merasakan siksaan neraka. Katanya hidup tidak pernah merasakan istirahat walaupun sesaat. Jadi nggak bisa, Pak. Orang di neraka itu kayak kita ya, mungkin kita kerja capek istirahat, minum es kelapa muda, seger kembali ya. Di neraka nggak ada istilahnya, istilah istirahat sebentar nggak ada, Pak. Terus siksaan nggak pernah berhenti, tidak pernah berkurang siksaannya. Masya Allah ya. Makanya teman sekalian, jangan pernah kita itu neraka kan sudah tok ya lah, toh banyak temannya. Jangan, Pak. Karena ada orang gitu ya, kan di neraka malah ketemu bintang film. Astagfirullah. Lah bintang film kalau masuk neraka lebih ngeri daripada mak lampir. Lu bener kok, Pak. Ini kadang-kadang orang candaan, tapi candaan berbahaya sekali ini. Lah nggak apa-apa di neraka ya malah bisa ketemu bintang film. Karena gitu, subhanallah. Ini orang nantang namanya itu ya. Subhanallah. Nauzubillah, pokoknya kita mendengarkan orang seperti nauzubillah itu adalah ucapan-ucapan yang sangat kotor. Ya, ucapan-ucapan yang mengandung makna apa? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di neraka Bapak sekalian, kita mau sabar ataupun tidak sabar nggak akan sabar. Nggak akan sabar itu. Sampai apa? Allah mendatangkan manusia yang paling berbahagia di dunia. Jabatan ada, harta ada, ketenaran ada. Pokoknya segala ada. Ya namanya orang punya kan, pengen makan apa bisa, kemanapun pengen pergi bisa gitu loh. Gitu kan? Allah, tapi orang ini penghuni neraka. Kemudian Allah masukkan orang tersebut sekali celup ke neraka, diangkat kembali. Allah bertanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, belum pernah ya Allah. Walaupun sebentar. Padahal berpuluh-puluh tahun di dunia hidup dengan penuh kemewahan, hidup pernah penuh dengan kelebihan gitu ya. Seperti kan baru sekali celup di neraka diangkat, lupa semua kenikmatan dunia. Allah datangkan lagi, ada orang yang paling sengsara di dunia, harta tidak punya, jabatan tidak punya, ya ketenaran nggak punya, dia ngomong nggak ada yang mendengarkan, dia minta tolong nggak ada ngasih tolongan itu, Pak, karena orang nggak penting gitu loh. Tapi dia orang soleh, subhanallah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Sekali celup, Pak, surga. Allah angkat kembali. Ya fulan, wahai hamba Allah, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan, kesedihan? Belum pernah ya Allah. Walaupun sebentar dulu di dunia enggak ya Allah. Lupa semua itu. Lupa, berpuluh-puluh tahun hidup dengan penuh derita. Tapi sekali celup masuk dalam surga, lupa semua masalah dunia. Masya Allah ya. Iya, teman-teman sekalian, kematian itu saya ingatkan di sini adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Ya, dan kematian itu bukan kemudian yang menyelesaikan seluruh masalah, bukan. Makanya kalau ada anak-anak muda gitu mumet ya, cinta ditolak ya. Kemudian tambang bertindak. Dia pikir dengan dia gantung diri dia mati urusan selesai. Bukan. Justru itu ada awal dari kesengsaraan. Ya, dia mungkin hatinya tergores, cintanya ditolak gitu ya. Malah dia bunuh diri. Naudzubillah, itu di neraka disiksa itu ya. Digores hatinya, ampelannya, jeroannya semua digores-gores gitu ya. Di dunia cuma tergores hatinya. Di sana bukan digores, dicincang-cincang gitu, Pak. Itu ya, makanya cerdas sedikit anak-anak muda ini ya. Iya gitu loh. Kalau cintanya ditolak, golek maning. Lu gampang-gampang. Ini ya, Masya Allah. Jadi ke depan, jadi muslim itu yang baik gitu loh ya. Iya gitu, Masya Allah. Ini teman sekalian, subhanallah. Jadi
Ini adalah gambaran singkat ya, gambaran singkat bagaimana orang-orang beriman ketika melewati sirat. Jadi orang-orang beriman begitu mereka melewati sirat, selamat mereka. Apa kemudian tiba-tiba mereka langsung masuk surga? Belum, Pak. Ternyata setelah sirat ada yang namanya kontoroh, kata para ulama. Apa kontoroh? Kontoroh adalah jembatan kecil yang para ulama khilaf. Para ulama khilaf, apakah kontoroh ini adalah bagian ujung dari sirat, ataukah kontoroh ini adalah jembatan tersendiri? Wallahu a'lam bishawab. Di situ ada dua pendapat para ulama. Yang intinya bahwa di kontoroh ini, di jembatan kecil yang satu ini, manusia akan saling mengkisos, bales, Pak, bahasa kita, Pak. Nah, ini bukan kisos yang ada di hisab kemarin, bukan. Nah, kisos di sini fungsinya adalah untuk apa? Menghilangkan ya dendam dan kebencian yang ada di dalam hati orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam surga. Gitu, Pak. Jadi begitu orang masuk surga nanti nggak ada rasa benci, nggak ada dendam, nggak ada mangkel sama orang, nggak ada, Pak. Maka di surga itu subhanallah. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin, dan kami hilangkan dari hati-hati mereka kebencian, dendam, sehingga mereka saling bersaudara dan di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Coba, Pak, orang duduk berhadapan karena apa? Hatinya cocok. Ya kan? Jenengan lagi ada masalah sama teman, nggak mau ketemu di jalan, pengennya melengos, ya beda jalan itu, Pak, ya. Iya, di surga Allah gambarkan apa? Saking bersaudaranya mereka duduk berhadapan, ngobrol sambil tanya kabar, sama-sama menikmati kopi, gitu loh. Susu, masya Allah, nanya-nanya gimana keluarga kamu, gitu, subhanallah. Karena apa? Di dalam surga nggak ada orang saling benci. Coba andikan kita punya teman-teman, punya tetangga yang seperti itu, nikmatnya luar biasa. Ini teman-teman sekalian, masya Allah ya. Maka pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan menjelaskan setelah orang beriman sukses melewati sirat, apa yang terjadi. Maka mereka kemudian tadi ya saling mengkisos. Setelah itu maka mereka akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara salah satu orang yang akan dimuliakan Allah dengan mendapatkan surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas perhatian. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.